Kadang, kamu tidak benar-benar lelah karena pekerjaan. Bukan juga karena kurang tidur, tapi karena terlalu banyak yang masuk ke kepala dan terlalu sedikit yang benar-benar kamu pahami. Kita hidup di zaman yang serba cepat, serba terbuka, dan serba bising. Apapun yang kamu pikirkan, selalu ada opini lain yang menyaingi. Apapun yang kamu rasakan, selalu ada yang membandingkan. Apapun yang kamu pilih, selalu ada yang menyalahkan. Dan dalam kebisingan itu, ada satu hal yang pelan-pelan menghilang. Kejernihan berpikir. Hari ini, banyak orang yang bisa berbicara, tapi sedikit yang benar-benar berpikir. Banyak yang cepat bereaksi, tapi lupa mempertimbangkan. Banyak yang tahu, tapi tidak bijak. Kita tidak kekurangan informasi. Yang kita butuhkan adalah kemampuan untuk menyaringnya. Bukan menyerap semuanya, tapi tahu apa yang layak disimpan dan apa yang sebaiknya dilepaskan. Karena kalau semua hal kamu anggap penting, lama-lama kamu kehilangan arah. Dan kalau semua suara kamu dengarkan, lama-lama kamu kehilangan suara hatimu sendiri. Disinilah letak tantangan zaman kita. Bukan tentang menjadi yang paling tahu, tapi tentang menjadi yang paling jernih dalam melihat. Sebelum kita lanjut, kalau kamu merasa konten seperti ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya, supaya konten reflektif seperti ini terus hadir di waktu-waktu berharga kamu. Era kebisingan. Informasi atau gangguan. Setiap hari, tanpa sadar kita membuka pintu pikiran kita lebar-lebar untuk segala bentuk suara dari luar. Notifikasi berbunyi kita cek. Headline muncul kita klik. Ada video yang sedang viral, kita tonton, bahkan sebelum sempat bertanya, apakah aku butuh ini? Kita hidup di zaman yang disebut sebagai information age, zaman informasi. Tapi sebenarnya, yang lebih tepat mungkin adalah attention age, zaman perhatian. Karena hari ini, perhatianmu adalah komoditas. Semua orang berlomba-lomba merebutnya. Media, iklan, algoritma, bahkan teman-temanmu di media sosial. Dan inilah masalahnya. Semakin banyak yang ingin didengar, semakin sedikit yang benar-benar layak untuk didengar. Apa dampaknya? Informasi datang terus-menerus seperti air bah. Tapi bukannya menyegarkan pikiran, justru membuatnya tenggelam. Kita kehilangan kemampuan untuk membedakan mana yang benar-benar penting, mana yang cuma kebisingan. Dulu, orang harus mencari informasi. Sekarang, informasi yang mencari orang. Dulu, pengetahuan itu dalam dan pelan. Hari ini, cepat, dangkal, dan seringkali membuat cemas. Karena apa yang kamu konsumsi tiap hari, tanpa kamu sadari, membentuk cara berpikirmu. Kalau setiap pagi yang kamu lihat adalah berita buruk, komentar kasar, atau konten yang membandingkan hidupmu dengan orang lain, perlahan-lahan, kamu mulai percaya bahwa hidup ini selalu kekurangan, penuh ancaman, dan tak ada yang cukup. Bukan karena dunia memang seburuk itu, tapi karena pikiranmu terlalu sering dijejali hal-hal yang tak penting tapi terus diulang. Inilah efek paling berbahaya dari era kebisingan. Kita kehilangan kedalaman. Kita tahu banyak hal di permukaan, tapi jarang punya waktu untuk merenung dalam. Kita membaca kutipan bijak, tapi tak sempat mencerna maknanya. Kita tahu berita dunia, tapi tak tahu apa yang sebenarnya sedang kita rasakan sendiri. Informasi tak lagi menjadi sumber kebijaksanaan, ia jadi sumber kekacauan. Karena ketika segalanya penting, tidak ada yang benar-benar penting. Dan yang lebih menyedihkan, kita mulai percaya bahwa ini adalah satu-satunya cara hidup. Padahal, ada pilihan lain. Belajar menyaring. Belajar memilah, belajar berpikir jernih di tengah bisingnya dunia. Mengapa kita kehilangan kejernihan? Ada alasan mengapa kejernihan berpikir terasa langka hari ini. Dan itu bukan karena manusia menjadi kurang cerdas. Justru sebaliknya, banyak orang semakin cakap, semakin terhubung. Tapi itulah akar persoalannya. Kita terlalu terhubung, terlalu cepat, terlalu sibuk. Dan dalam kesibukan itu, ruang untuk berpikir menjadi sempit. Alasan pertama,
Karena kita hidup terlalu cepat. Setiap hari kita didorong untuk segera tahu, segera jawab, segera bertindak. Ada tekanan tak terlihat untuk menjadi orang pertama yang komentar, orang pertama yang tanggap, bahkan orang pertama yang marah. Kecepatan jadi nilai, tapi akibatnya kita kehilangan kedalaman. Kita menilai sesuatu hanya dari judul, hanya dari cuplikan, hanya dari apa yang sedang trending. Padahal kejernihan tidak lahir dari terburu-buru. Ia tumbuh dari jeda, dari keberanian untuk berhenti sejenak dan berpikir lebih dalam. Socrates pernah berkata, "The unexamined life is not worth living." Tapi hari ini, yang terjadi justru sebaliknya. Bukan hidup yang tak diperiksa, tapi pikiran yang tak sempat dikaji. Dan tanpa kajian, tanpa renungan, kita tidak benar-benar tahu apakah keputusan kita datang dari kebijaksanaan atau hanya sekadar reaksi otomatis dari tekanan luar. Alasan kedua, karena kita terlalu reaktif. Hari ini, orang mudah tersinggung, cepat menilai, dan lebih suka menjawab daripada mendengarkan. Semua hal tampak personal. Setiap opini terasa seperti serangan. Setiap perbedaan dianggap ancaman. Kita merespons apapun yang muncul di layar. Bukan dengan kesadaran, tapi dengan insting. Dan yang jadi korban dari semua ini adalah kejernihan. Padahal, ada ruang yang sangat penting dalam hidup manusia. Ruang antara stimulus dan respons. Itulah ruang tempat berpikir. Tempat memilah, tempat bernapas. Jika ruang itu sempit, kita hidup seperti mesin. Selalu bereaksi, tapi jarang menyadari. Tapi kalau ruang itu diperluas, di sanalah muncul kejernihan. Kita bisa memilih apa yang pantas ditanggapi dan apa yang cukup dilewati. Kita belajar bahwa tidak semua hal harus direspon, tidak semua hal harus dilawan, dan tidak semua opini harus dikoreksi. Dan ironisnya, semakin kita terbiasa bereaksi, semakin mudah kita dikendalikan. Bukan oleh orang lain, tapi oleh ketakutan, ego, dan algoritma. Karena itulah pentingnya kita kembali melatih kesadaran. Bukan supaya kita jadi lambat, tapi agar kita tidak kehilangan arah di tengah kecepatan. Berpikir jernih bukan tentang jadi paling tenang di luar, tapi tentang tidak kalut di dalam. Dan itu tidak bisa terjadi kalau kita terus hidup dalam mode reaktif, menanggapi semua hal, semua waktu, tanpa pernah menenangkan pikiran sendiri. Filsafat kejernihan. Seni menyaring di tengah bising. Kejernihan bukanlah bakat bawaan, ia adalah keterampilan. Seni yang bisa dipelajari, diasah, dan dilatih. Seperti otot yang perlu dilatih di tengah beban. Dan di tengah dunia yang semakin bising, filsafat mengajarkan kita satu hal penting. Jangan serap semuanya. Pilihlah. Saringlah. Karena tidak semua informasi layak menumpang di dalam pikiranmu. Tidak semua opini pantas kamu bawa sampai tidur. Tidak semua reaksi layak kamu tanggapi. Stoikisme, sebuah filsafat kuno yang makin relevan di zaman ini, mengajarkan satu prinsip sederhana tapi dalam. Focus only on what you can control. Fokus hanya pada hal yang bisa kamu kendalikan. Dan apa yang bisa kamu kendalikan sepenuhnya? Isi kepalamu. Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu izinkan masuk? Apa yang kamu beri perhatian? Epictetus pernah berkata, "It's not things that disturb us, but our judgments about things." Yang mengacaukan kita bukan peristiwanya, tapi penilaian kita terhadapnya. Dalam setiap informasi yang kamu terima, kamu punya 3 pilihan bijak. 1. Apakah ini benar? 2. Apakah ini penting? 3. Apakah ini bermanfaat? Kalau tidak memenuhi satu pun dari ketiganya, biarkan saja ia lewat. Karena mengabaikan juga sebuah bentuk kecerdasan. Sayangnya, kita hidup di zaman di mana mengabaikan dianggap kelemahan. Padahal justru sebaliknya, kemampuan untuk tidak tergoda adalah kekuatan. Filsafat mengajarkan kita untuk berpikir seperti penjaga gerbang pikiran. Bayangkan setiap informasi yang datang seperti tamu yang mengetuk pintu rumahmu. Apa kamu akan membiarkan semua tamu masuk tanpa tahu siapa mereka? Tentu tidak. Begitu juga dengan pikiranmu. Saringlah, ujilah.
Jangan biarkan hal-hal sepele menyita energi mentalmu. Berpikir jernih artinya mampu mengatakan, ini bukan urusanku dengan damai. Itulah seni menyaring. Bukan menjadi apatis, tapi selektif. Bukan menutup diri dari dunia, tapi tahu mana yang benar-benar perlu kamu simpan. Seneca pernah menulis, jika kamu ingin menjadi bijak, hapuslah hal-hal yang tidak perlu. Dan di dunia yang kebanyakan menawarkan tambahan, filsafat justru mengajarkan pengurangan. Itulah kejernihan. Bukan tentang tahu banyak, tapi tahu apa yang tidak perlu diketahui. Bukan tentang ikut semua percakapan, tapi memilih yang memberi nilai. Bukan tentang mengikuti semua aliran, tapi tahu kapan harus berdiri tenang di tengah derasnya arus. Dan itu adalah bentuk kebebasan paling dalam. Bukan bebas untuk memilih segalanya, tapi bebas dari keharusan menanggapi segalanya. Cara melatih kejernihan di era digital. Kejernihan berpikir bukan hal yang muncul tiba-tiba. Ia seperti danau yang airnya hanya akan jernih kalau dasarnya tenang dan tidak terus-menerus diaduk oleh gelombang dari luar. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa tenang jika setiap hari kita membiarkan dunia luar mengaduk isi kepala kita? Di era digital, tantangan terbesar bukan kekurangan informasi, tapi banjirnya informasi yang tidak perlu. Berita yang setengah benar, opini yang penuh emosi, komentar yang provokatif. Dan semua itu datang bukan dengan mengetuk pintu, tapi langsung menyerbu dari layar yang kamu genggam setiap hari. Karena itu, kejernihan hari ini bukan cuma soal berpikir, tapi soal menjaga pintu masuk pikiran. Berikut adalah beberapa latihan sederhana, tapi sangat dalam maknanya untuk melatih kejernihan di era yang bising ini. 1. Latihan jeda. Jangan langsung reaksi. Ketika kamu melihat sesuatu yang memancing emosi, berita, komentar, atau opini publik, tahan diri. Berikan jarak antara stimulus dan respons. Tarik napas. Tanya pada diri sendiri. Perlu nggak aku tanggapi? Apa ini akan penting 3 hari dari sekarang? Semakin sering kamu melatih jeda ini, semakin kuat kamu menjaga kejernihan pikiran. 2. Kurangi konsumsi, perbanyak kontemplasi. Banyak orang membaca 10 artikel sehari, tapi lupa merenungi satu pun. Padahal bukan seberapa banyak yang kamu baca, tapi seberapa dalam kamu merenungkannya. Luangkan waktu untuk mencerna, bukan sekadar menelan. Jangan hanya koleksi informasi. Kamu bukan lemari. Bangun pemahaman. Kamu manusia. Sediakan waktu tanpa layar, waktu untuk berjalan sendiri, untuk menulis jurnal, untuk memikirkan apa yang kamu pikirkan. Itulah ruang tempat kejernihan dilahirkan. 3. Pilih sumber yang membentuk, bukan menguras. Di era digital, tidak semua akun layak diikuti. Tidak semua kanal berita perlu kamu baca. Tidak semua opini perlu kamu simpan. Pilih sumber informasi yang membentuk karakter, bukan yang hanya membakar emosi. Kalau satu akun membuatmu gelisah setiap hari, bukan menambah bijak, mungkin sudah saatnya kamu klik unfollow. Kamu bukan egois, kamu sedang menjaga kesehatan mentalmu. 4. Bangun rutinitas hening. Kejernihan butuh hening. Dan hening bukan hanya tentang suara luar, tapi juga ketenangan dalam. Mulailah dengan 5 menit setiap pagi. Tanpa HP, tanpa suara, tanpa distraksi. Hanya kamu dan dirimu sendiri. Tanya hal sederhana. Apa yang penting hari ini? Apa yang layak aku pikirkan? Kebiasaan kecil ini bisa mengubah cara kamu menanggapi dunia. 5. Latih diri untuk tidak tahu segalanya. Ya, kamu tidak perlu tahu segalanya. Kamu boleh melewatkan berita. Kamu tidak wajib punya pendapat tentang setiap isu. Itu bukan tanda ketidaktahuan. Itu tanda kebijaksanaan. Orang yang jernih pikirannya bukan orang yang paling banyak bicara, tapi orang yang tahu kapan diam. Latihan-latihan ini sederhana, tapi justru disitulah kekuatannya. Di tengah dunia yang rumit, kejernihan tumbuh dari kebiasaan yang sederhana, asal dilakukan dengan sadar. Karena pada akhirnya, yang membentuk kualitas hidup kita
Bukan seberapa banyak informasi yang kita miliki, tapi seberapa jernih kita memproses dan memaknainya. Pikiran manusia ibarat taman. Jika kamu membiarkannya terbuka tanpa pagar, maka segala macam benih akan berterbangan masuk, yang indah dan yang merusak, yang menyuburkan, dan yang perlahan-lahan menghancurkan dari dalam. Dan di era ini, taman pikiran kita sedang dikepung dari segala arah. Informasi datang seperti hujan badai. Opini datang seperti angin ribut. Berita dan notifikasi datang tanpa henti, mengikis ketenangan dalam diam-diam. Maka satu-satunya cara untuk tetap waras, bukan dengan melawan badai itu, tapi dengan menjadi pusat ketenangan di tengahnya. Karena kejernihan bukanlah dunia yang sepi, tapi jiwa yang tenang di tengah riuh. Ia bukan tentang menghilangkan suara, tapi memilih suara mana yang layak kamu dengar. Ia bukan tentang tahu segalanya, tapi menyadari mana yang benar-benar penting untukmu. Kejernihan adalah saat kamu bisa berkata, "Aku tidak perlu tahu semua, tapi yang aku tahu, aku pahami dengan dalam. Aku tidak perlu menjawab semua, tapi ketika aku bicara, aku lakukan dengan sadar." Dan disitulah letak kekuatan sesungguhnya. Bukan di banyaknya respons, tapi di kedalaman sikap. Bukan di seberapa banyak kamu tahu, tapi seberapa murni kamu berpikir. Karena dunia tidak kekurangan orang pintar. Yang dibutuhkan adalah orang yang jernih, yang bisa memilah sebelum menyerap, yang bisa diam sebelum menjawab, yang bisa berpikir sebelum bereaksi. Maka mulai hari ini, beranilah menjadi tenang di dunia yang sibuk. Beranilah menjadi selektif di dunia yang haus atensi. Beranilah menjadi jernih ketika semua orang memilih untuk bingung bersama-sama. Itu bukan sikap pasif, itu keberanian. Dan itu adalah langkah awal untuk membentuk kehidupan yang utuh, luar dan dalam. Kalau kamu merasa konten seperti ini menyentuhmu, menenangkan pikiranmu, atau membantumu memandang hidup dengan cara yang lebih jernih, jangan ragu untuk klik subscribe. Karena di sini, kita akan terus belajar. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi lebih sadar, lebih bijak, dan lebih damai, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Tetap tenang, tetap jernih, dan ingat, pikiranmu adalah rumahmu. Jagalah ia seperti sesuatu yang suci. Sampai jumpa di video berikutnya.